Polusi udara di Kendal saat ini berada pada kategori sedang dengan indeks kualitas udara AQI sebesar 53 menurut data dari EQ Air. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara dapat berdampak buruk bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan mereka dengan kondisi kesehatan tertentu. Di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal termasuk salah satu daerah dengan kualitas udara yang harus diwaspadai. Meski tidak setinggi beberapa kota lain seperti Ungaran atau Semarang yang memiliki AQI lebih tinggi. Dalam rangka untuk mengurangi dampak polusi udara, direkomendasikan bagi kelompok sensitif untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela untuk mencegah masuknya udara kotor dan menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, saya Galus Karnati senang bisa membersamai Anda dalam catatan sang jurnalis episode kali ini. Pemirsa, polusi udara hingga saat ini masih menjadi PR kita bersama, dimanapun kabupaten dan juga kota berada. Dan seperti yang ada di Kabupaten Kendal ini, polusi udara ini masih menjadi soal, dan kali ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami akan meninjau 3 lokasi industri dan kami akan melihat apakah ketiga industri ini sudah menerapkan dan juga ikut bersama menjaga dan meminimalisir polusi udara yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan bagaimana hasilnya. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Lapangan usaha industri pengolahan saat ini telah mendominasi struktur ekonomi di Kabupaten Kendal. Berbagai jenis industri pabrik hingga industri rumahan dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pun kini kian merebak. Sejalan dengan banyaknya industri tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terus berupaya secara aktif untuk mengurangi dampak polusi udara akibat adanya kawasan industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Berbagai upaya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, seperti melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin untuk mengidentifikasi sumber polusi dan tingkat pencemaran. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal juga melakukan pengawasan kegiatan industri untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Termasuk dalam pengawasan ini adalah pemeriksaan emisi gas buang dari pabrik atau industri terkait. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak industri tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan dampak negatif dari polusi udara. Oleh karenanya, dalam episode ini, tim Lingkar TV bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan meninjau beberapa industri pengolahan yang beroperasi setiap harinya, yang tentunya mempunyai dampak lingkungan dari limbah buangan berupa polusi udara. Selain itu, kami juga akan melihat apakah industri di Kendal ini sudah sesuai dalam mengolah limbah buangan udaranya ke lingkungan sekitar. Tinjauan pertama kami kali ini adalah ke CV Cahaya Nusantara yang setiap harinya memproduksi vinir yang berada di Desa Sokomulyo RT 7 RW 5, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. CV Cahaya Nusantara ini telah beroperasi selama 16 tahun memproduksi vinir yang kini sudah memiliki sekitar 30-an pekerja yang datang dari masyarakat sekitarnya.
Pemirsa catatan Sanjurnalis, saat ini saya sudah tiba di salah satu produsen vinir yang ada di Desa Sukomulyo, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dan tepatnya berada di CV Cahaya Nusantara. Dan saya akan melihat dan masuk ke dalam untuk melihat proses produksi dari vinir di CV Cahaya Nusantara ini seperti apa. Simak selengkapnya hanya di catatan Sanjurnalis. Kedatangan saya ke CV Cahaya Nusantara ini disambut oleh ibu-ibu yang merupakan pekerja vinir. Mereka terlihat sangat lihai dalam merekatkan satu vinir dengan vinir yang lainnya. Kami juga bertemu secara langsung dengan Budi Setiono selaku pemilik usaha vinir CV Cahaya Nusantara ini. Usai melihat ibu-ibu merekatkan vinil, sang pemilik mengajak tim catatan Sanjurnalis untuk melihat langsung proses pengeringan vinil menggunakan blower dan mesin press dryer yang digunakan setiap harinya di CV Cahaya Nusantara. Ya Mbak, ini kegiatan kita sehari-hari produksi Triplek ini ya, di sini ya Mas ya. Oh ya, luas ya. Kalau ini mesin apa ini Mas? Proses ini apa boiler. ini? Boiler. Boiler untuk pemanas. Pemanas. Mesin press dryer ini. Jadi cara kerjanya kan seperti ini, kayu. Ini tungku diisi kayu bakar ini, dibakar terus untuk memanasi press dryer ini. Jadi prosesnya di sini dulu ya? Ya, prosesnya dari sini dulu. Namanya mesin boiler. Mesin boiler ini cara kerjanya tadi bahan bakarnya dengan kayu-kayu ini ya. bakar. Dipanaskan, kemudian panasnya itu untuk yang Untuk mesin di memanas sini. mesin ini, Oh, press dryer ini. gitu. Kalau proses kerja mesin ini tuh butuh berapa lama sih Mas untuk menghidupkan mesin ini? Ini langsung hidup. Langsung hidup. Paling pemanasan itu 1 jam. Oh, 1 jam. Untuk manasin oli yang ada di dalam. Nah, oli dialirkan ke mesin-mesin ini. Oh, jadi yang dialirkan olinya. Ya, dialirkan olinya. Olinya. Dipanaskan, olinya dialirkan ke sini. Kalau per hari itu butuh berapa kayu ini Mas untuk memanaskan ini biasanya? Kalau per hari itu butuhnya 1 kol. 1 kol kayu. 300 ya. 1 kol kayu. Dan berapa oli yang dihabiskan untuk memanaskan mesin ini Mas? Ini oli sekitar 40 drum. 40. Tapi enggak habis. Paling kan 1 tahun baru ngejok 1 drum. Oh, itu per harinya. Apanya? Proses yang tadi 1 kol ini apa? Kayu bakarnya. Setelah ini terus panas, butuh waktu 1 jam, terus baru bisa digunakan. Baru bisa digunakan mesin ini. Oh, kalau yang mesin sini mesin apa namanya Mas? Press dryer. Press? Buat press dryer. Oh, untuk ini ya? Ngepres manasin. ini kan basah. Oh. Basah dimasukkan press dryer, keluar kering. Jadi emang dari tempat lain itu dibawa ke sini udah posisi basah berarti ya Mas Posisi ya? basah. Tujuannya kenapa sih Mas harus dimasukin ke mesin ini nih? Ya biar kering, karena nggak bisa diproses sebelum kering. Berarti nggak bisa kalau pakai panas matahari ya? Ya bisa, cuma nggak maksimal. Oh. Beda kalau mesin kan 10 menit kering. Oh, cuma 10 menit 10 aja. menit kering. Oh. Iya. Kalau matahari sehari belum tentu kering. Oh. Gitu. Oke. Berarti butuh waktu yang lebih lama kalau pakai panas matahari. Iya. Tapi kalau misal pakai mesin ini cuma 10 menit aja. 10 menit. Oh. Ini perlu dibalik nggak sih Mas? Dibalik. Nggak perlu. Oh, nggak perlu Nggak ya. perlu. Oh, ya. Kalau per hari di sini bisa berapa kali ini Mas ngepres ini Mas? 1 jam itu 4 kali. Oh, 1 jam 4 kali. Oh, 4 kali. Berarti berapa hitungannya apa sih Mas? Kiloan, ton? Kubik. Oh, kubik. Oh, berapa kubik Mas? 1 hari 3 kubik. 1 hari 3 kubik. Dengan 1 jam 4 kali itu tadi ya. Nah ini Mas, ini kan tadi kan proses ini kan menghasilkan yang namanya limbah udara. Nah, kalau di pabriknya Mas Budi sendiri sejauh ini dari pengolahan limbah udara sendiri berupa asap
Dari ini ada cerobongnya ya Mas ya? Ya. Nah ini seperti apa sih Mas prosesnya pengolahannya? Pengolahan asap itu asap dari tungku dimasukkan ke sini siklon. Oh, Ini kan siklon, jadi debu turun. oh sini dulu, turun dulu. Debu turun, nanti masuk air. Oh masuk air. Masuk air baru keluar. Oh, jadi nggak langsung keluar Nggak ya? langsung keluar, diproses Kenapa? dulu. Kenapa kok nggak langsung keluar itu Mas? Nah, untuk menangkap partikel kecilnya. Oh, Jadi debu-debu kecil itu biar tertangkap air. oke. Berarti prosesnya apa Mas tadi mesin apa? Siklon. Siklon. Turun dulu. Terus masuk bottom drain baru keluar. Oh gitu. Berarti limbah yang dikeluarkan itu sudah Sudah aman. sudah aman. Sudah pernah diuji lab sebelumnya Mas? Sudah. Hasilnya gimana Mas? Hasilnya di bawah baku mutu. Oh di bawah baku Bagus mutu. Oke. Kalau ketinggian dari cerobong asap ini ada standarnya nggak sih Mas? Ada. Harus berapa gitu? Minimal 2 kali rumah tinggal. Berarti ini? sekitar 13. Oh. Nah ini saya sudah 20 meter. Oh 20 meter. Minimal kalau dari Masnya berarti 13, tapi Nggak, di dari sini- pemerintah. Oh, dari pemerintah 13, tapi di tempatnya Masnya udah 20. Oh 20. Iya. Berarti sudah aman ya Mas ya? Ya, insya istilahnya Allah gitu aman. ya. Oke. Kalau sejauh ini masyarakat sendiri melihat beroperasinya pabrik ini seperti apa sih Pak? Ya dikira mungkin pakai bahan-bahan kimia. Oh, oke. Berarti masih itu ya Mas, masih meragukan Ya. kebersihan dari limbah yang dihasilkan ini Ya. berarti ya. Tapi secara regulasi dan secara aturan yang telah ditetapkan pemerintah itu sudah Sudah itu tak semua ya jalankan. Mas ya. Dan hasilnya juga bagus Ya. dari pengeluaran Ya. residunya. Kita uji lab kan juga dari situ. Dan hasilnya pun juga oke sih. Dan ini Mas, cara Mas Budi sendiri dan juga teman-teman di sini untuk meyakinkan masyarakat juga untuk apa ya Mas, istilahnya menerima dari kehadiran pabrik ini. Pasti kan karena di lokasinya juga berbarengan dengan masyarakat. Nah ini Iya. seperti apa sih Mas? Kita sudah beberapa kali mediasi di jembatani sama institusi terkait. Itu ada pro dan kontra masih. Lah kita mau gimana? Sudah uji lab sudah, terus segala macam sudah, dan ternyata bukti masih di bawah baku mutu. Nah mudah-mudahan aja masyarakat sudah bisa menerima. Tapi pernah ada perlawanan dari masyarakat gitu Mas, yang terang-terangan datang mungkin kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya mungkin aduan-aduan aja. Aduan kan sekarang online. Oh online. Biasanya kalau yang masyarakat adukan tuh soal apa sih Mas? Yang Satu terkait ini? itu polusi. Polusinya. Polusi keluhannya itu katanya berasap dan lain sebagainya. Tapi kan enggak, kelihatannya kan enggak. Oke. Dan dibuktikan dengan Hasil mutu uji lab. uji lab tadi ya. Kan uji emisi menyatakan negatif. Jadi masih di bawah baku mutu lah. Berarti memang sudah terbukti tidak membahayakan dari Ya. kehidupan masyarakat sekitar. Hanya saja mungkin masyarakat Kaget perlu atau apa? dan juga edukasi itu tadi ya Ya. Mas ya. Mungkin kan belum tahu standar yang bagus bagaimana. Ya. Taunya kalau ada asap ya itu jelek. Ya. Nah itu harus berpengaruh dengan kesehatan dan sebagainya. Tapi dari pabrik ini berarti memang sudah menerapkan aturan yang sudah berlaku. Sudah. Seperti itu ya. Enggak berani kalau enggak sesuai aturan. Oke. Oke Mas, kita boleh lanjut ke sana Ya. Mas, lihat yang sebelah sana. Tuh. Kalau dari sini Mas setelah dikeringkan ini proses yang lain seperti apa nih Mas? Dirakit di depan itu. Oh, lagi di depan. Kita boleh lihat ke Ya, sana? Di depan aja. Nah, pemirsa ini tadi kita setelah melihat dari proses pengeringan ya Pak ya, Ya. pengeringan dari mesin boiler, Hair hair dryer tadi yang mengeringkan kayu-kayu yang ada di sini ya Pak ya. Berarti setelah dari sini dikeringkan dulu gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Nah ini jemur manualnya. Ya ini Matahari manual. kan susah. Oh, tapi walaupun pakai mesin tetap dijemur dulu. Enggak. Enggak Ini ya Pak ya, untuk langsung? mendorong saja. Oh. Oke, berarti dijemur langsung ke mesin sana dan ini kita langsung melihat proses selanjutnya ya Pak ya. Ya.
dari proses perakitan ya, Pak? Ya, perakit. Oke, kita ke sana. Wah. Dan kebetulan hari ini juga cuacanya cerah ya, Pak ya? Ya, Nah, di sebelah sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sudah melakukan perakitan ya, Pak Ya. ya. Ini memang dari ibu-ibu di sekitar sini ya, Pak? sekitaran, Di warga sini ya? sekitar. Oh. Oke. Dari Pagi, Bu. Nah, ini lubang ditambal-tambal. oh. Pakai apa ini, Pak? Kertas. Gum tip. Oh. Namanya gum tip kalau Gum di tip. bahasa kayunya. Jadi ini udah kayu-kayu kering itu ya, Pak ya, Ya. disambung. Sambung. Oke. Repair namanya. Apa? Repair. Repair. Emang ukurannya sudah ditentukan? Ya, seukuran Segini ya, triplet, ukuran seukuran triplet. plywood itu. Oke. Berarti dari perusahaan ini bukan merugikan masyarakat, tapi justru malah membantu masyarakat dari Ya. perekonomian juga ya, Ya. Mas ya. Berarti kalau selama ini masyarakat mengira bahwa adanya pabrik ini merugikan masyarakat dalam hal ini dampak polusi, tapi justru sebaliknya. Ya, plus minus kan pasti ada. Oke. Justru malah memberikan dampak ekonomi yang Ya, baik di sekitar sini. Dari tinjauan tim catatan sang jurnalis dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, serta telah melakukan seluruh prosedur pembuangan limbah udara sesuai dengan regulasi yang ada seperti telah mendirikan cerobong asap setinggi 20 meter. Oke, baik Mas Budi, terima kasih sudah Ya, mengajak sama-sama. saya jalan-jalan. Saya masih akan melihat-lihat mungkin Mas di Ya, sekitar sini silakan. bagaimana prosesnya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya, dialog saya dengan Mas Budi ini selaku pengelola dari Ya, sini ya Mas ya, pabrik pemilik. ini ya, pemilik dari pabrik ini. Dan saya akan masih melihat bagaimana proses dari pengolahan perakitan dari viner yang ada di pabrik ini. Ikuti selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Usai kami meninjau pengolahan limbah udara yang ada di CV Cahaya Nusantara yang setiap harinya memproduksi viner ini, kini tim Lingkar TV bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menuju ke lokasi kedua, yaitu di pabrik tahu sederhana yang berada di Dusun Jember, Desa Ketapang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Dengan tujuan yang sama, yaitu menilik pengolahan limbah udara dan buangannya, serta memastikan bahwa limbah udara yang dibuang ke masyarakat telah aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Kendal. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat dari produksi viner yang ada di CV Cahaya Nusantara, dan saat ini kita sedang berada di pabrik tahu sederhana yang ada di Ketapang Kendal. Dan di tempat ini terjadi proses produksi pembuatan tahu dari awal hingga terciptanya tahu seperti ini yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kami juga akan melihat bagaimana pabrik tahu sederhana ini mampu menghasilkan pembakaran limbah yang sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah ataukah belum. Dan kita simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sebelum melihat pengolahan limbah di pabrik tahu sederhana ini, tim catatan sang jurnalis berkesempatan melihat secara langsung proses pembuatan tahu dari awal hingga tahu siap untuk dipasarkan. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini di sebelah kanan saya sudah bersama dengan pemilik dari pabrik tahu sederhana dengan Pak
Slamet Santoso. Pak Slamet, Ya, selamat siang saya Pak. sendiri siang. Oke, Pak, ini kan tadi saya sudah melihat ke dalam nih untuk proses pembuatan tahu dan sebagainya. Nah, ini kan saya penasaran dari bagaimana sih pabrik tahu sederhana ini membuat produk-produknya ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah sendiri, Pak, terkait mungkin dari proses pembuatannya mempertimbangkan limbah yang dibuang dan sebagainya seperti itu, Pak. Ya pada dasarnya sih kita buat usaha ini ya membuat ipal. Ada ipalnya ada di sini. Jadi kalau tidak salah ukurannya 15 kali 20 meter dengan kedalaman sekitar 5 meter. Itu ada di sini ya, Pak? Ada. Ini ya. Di apa itu? Di bawahnya kerupuk tadi itu. Oh, yang di bawah itu. Jadi bawahnya itu limbah, atasnya saya buat produksi, produksi yang kerupuk lain. yang lain. Kalau di depan ini kan ada proses pembakaran ya, Pak. Ya, Ini betul. apa sih, Pak? Proses Ini awal apa sih? boiler ya. Boiler. Jadi tujuannya itu untuk apa? Memasak air, dan airnya itu kan terjadi uapnya itu untuk masak gitu loh. Oh. Uap airnya itu untuk masak tahu. Oh, yang dibutuhkan uap airnya. Uap airnya. Berarti dari pembakaran ini menggunakan kayu bakar. Kayu bakar. Langsung nggak ada campuran bahan-bahan yang lain ya, Pak? Saya kira ya enggak ada, mbaknya juga sudah tahu, lihat sendiri. Kayu bakar aja. Kemudian masak air ya, Pak? Ya tujuannya kan gitu. Perebusan air. Perebusan air yang Jadi dibutuhkan. kan uap air Uapnya untuk aja. produksi. Intinya berarti seperti itu. yang dialirkan ini berarti uap ya, Pak? Betul. Yang ini. Yang pipa itu. Ini langsung ke proses produksi Ya, di betul. dalam. Kalau perharinya ini berapa berapa liter yang harus diuapkan? Jadi ya menurut produksi ya. Jadi umpama produksi selesai, ya ini selesai kan gitu. Itu sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan. Ya. Oke. Nah, ini Pak, untuk residu yang dihasilkan ini kan ada cerobong asapnya. Asap yang dibuang keluar ini sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah sendiri apa belum, Pak? Saya rasa sudah sesuai ya, mengenai ketinggiannya juga, limbah yang dihasilkan, maksudnya asap yang dihasilkan keluarnya juga tidak kelihatan kan, mbaknya juga lihat sendiri kan gitu. Oke, dan itu membuktikan bahwa di sini aman ya, Pak ya? Saya kira sih itu. Sudah sesuai dengan untuk aturan lingkungan juga. sih tidak ada yang perasaan sih ya, tidak ada yang komplain ke saya sih. Oke. Seperti itu. Oke, dan sejauh ini masyarakat menyambut hadirnya pabrik ini seperti apa, Pak? Ya rata-rata mayoritas untuk pekerja di sini 75%, 80% warga sekitar. Oh, dari masyarakat setempat ya. Kalau total pekerjanya ada berapa ini? Kurang lebih ya 20 sampai 30-an. Artinya memang pabrik ini terus berproduksi, terus berjalan dengan baik, tapi tetap memperhatikan keamanan Betul. lingkungan itu tadi ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah membersamai tim Lingkar TV, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali nih, Pak. Masih buat tahu lagi atau sudah Saya selesai mau nih hari ini? keluar sih. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Itu Mari, pemirsa monggo. wawancara Makasih. saya dengan salah satu pemilik di pabrik tahu sederhana ini untuk Anda. Sama dengan di lokasi sebelumnya, di pabrik tahu sederhana ini kami tidak menemukan adanya pelanggaran regulasi. Izin yang mereka punya pun sudah lengkap. Di samping itu, cerobong asap setinggi 20 meter pun masih berdiri dan masih berfungsi, ditambah dengan bahan bakar yang digunakan di pabrik tahu sederhana ini tergolong aman karena menggunakan kayu bakar biasa. Tak hanya di dua lokasi tadi, tim Lingkar TV bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mencoba menelusuri kembali satu industri rumahan, yaitu industri ikan asap yang telah cukup lama beroperasi di sini. Dari jauh kami melihat kepulan asap hitam muncul dari atap rumah industri ikan asap. Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Aris ya Pak ya, selaku Kepala DLH Kabupaten Kendal nih Pak. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Mbak Galuh. Oke Pak, ini agenda kita hari ini tuh mau ngapain Pak? Gini,
Yang pertama kita akan melihat secara langsung terkait dengan apa itu usaha masyarakat yang sebagian besar masyarakat di Ketapang ini mengusahakan ada panggang ikan yang diperjualbelikan di masyarakat umum. Makanya kita akan melihat proses pemanggangannya, karena sekali lagi ini juga menyangkut masalah lingkungan kita. Pada saat mereka memanggang pasti akan mengeluarkan asap, yang asap itu tentunya akan berpengaruh pada masyarakat luas. Tentunya ini nanti akan kita upayakan pembinaan terus menerus, terus kemudian terkait dengan pembenahan untuk instalasi limbahnya, kemudian juga terkait dengan higienitas dari produk makanan itu. Oke, boleh saya ikut ke dalam, Pak? Silakan. Oke. Ya. Nah, ini biasanya dari sini itu yang untuk bahan mentah yang diambil dari pemasok di yang di sini, ya, Pak? Ya, itu. Karena usaha kegiatan ini biasanya pagi hari. Nah, ini di prosesnya. Proses pemanggangannya seperti ini. Oh iya, Ya. langsung dipanggang di sini. Betul. Terus kemudian bahan yang dipakai untuk pemanggang ataupun pembakar itu dari tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa. Bukan kayu ya, Pak? Bukan. Malah panasnya lebih bagus dari tempurung kelapa. Ya. Hanya dipanggang saja, tidak diasap-asap gitu. Makanya asap yang dikeluarkan oleh proses pemanggangan ini memang baunya agak khas gitu, sehingga kemungkinan masyarakat yang menghirup pun juga merasa nyaman karena baunya tidak mengganggu, ya, tidak Pak, ya? mengganggu itu sebetulnya. Meskipun demikian asap ini tetap ganggu, ya, tetap ganggu. Maka dari itu nanti ada pembinaan dari kami terkait dengan masalah pengolahan ataupun pemanggangan ikan ini, dan lagi seperti itu. Nah, terkait dengan higienitas ataupun kebersihan kesehatan dari panggang yang dihasilkan, nanti secara otomatis kita akan bekerja sama dengan dinas perdagangan, dengan dinas kesehatan, tentunya seperti itu. Oh, ada kolaborasi ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke, berarti memang rata-rata di masyarakat di sekitar sini memang seperti ini ya, Pak, Betul, ya, pola dari yeah. pengolahan ikan asap sendiri. Ya, kalau di daerah Ketapang di sini memang kebanyakan masyarakatnya itu sebagai untuk pengolahan manggang ikan itu. Seperti itu. Ini kalau diolah Mbak Galuh, ini biasanya dipasarkan di wilayah Jawa Tengah, kemudian juga untuk barang-barang bawaan ataupun untuk oleh-oleh keluar kota. Dan biasanya yang paling terkenal itu adalah ndas manyung. Lah, ini ndas manyung seperti ini. Ini yang ndas manyung itu biasanya sih banyak yang dicari, karena untuk masakan yang khas ndas manyung itu seperti ini. Gitu. Iya, ndas manyung. Oke, Mas, ini memang setiap hari proses produksi ikan asamnya seperti ini, Mas, ya? Iya, setiap hari. Oke. Awalnya dicuci dulu ikannya apa gimana, Mas? Dicuci dulu. Terus dipanggang di sini ya, Mas, Iya. ya? Ini kalau setiap harinya memproduksi berapa kilo ikan nih, Mas? Ya, tergantung pasarnya, Pak. Pasarnya ya? Iya. Rata-rata di Jawa Tengah tadi ya, seperti yang disebutkan Pak Aris tadi ya. Kenapa kok ini memilih menggunakan ini, Mas? Tempurung kelapa, bukan kayu? Kalau tempurung kelapa itu asapnya lebih sedap, Pak, ketimbang jengkel jagung nih kok. Oh, tapi bisa juga sebenarnya. Iya. Tapi di sini caranya ini ya jaga kualitas, Pak. Oh, menjaga kualitas. Iya. Oke. Selain untuk menjaga kualitas ikan juga untuk hasil asapnya biar nggak begitu mengganggu juga ya, Mas, ya. Walaupun tadi seperti yang Pak Aris bilang juga masih dalam kondisi yang tetap mengganggu lingkungan juga, tapi meminimalisir itu tadi ya, Mas, ya. Oke.
Oke. Berapa lama ini Mas dari pemanggangan sendiri ini? Satu kali produksi ini? Ini tiga jam ya. Oh, 3 jam. Iya. Dibalik juga Mas ini? Iya, dibalik juga. Dari jam berapa tadi nganu? Dari jam 8. Jam 8 pagi. Sampai malam juga Mas? Mboten. Jam Siang 2, jam setengah 3 udah selesai. Oh, udah selesai. Sejauh ini masyarakat yang ada di sekitar sini nih melihat adanya produksi seperti ini gimana nih Mas? Ini kan juga ada asapnya yang menyebar juga ke masyarakat. Nah, Iya. ini ada komplain apa enggak dari masyarakat sejauh ini? Ya dulu ada komplain, tapi udah ciri khas dari zaman dulu, Pak. Karena mungkin di sekitar sini emang banyak produsen ini ya, ikan Iya. asap ini ya. Jadi mungkin udah terbiasa ya. Oke. Meski menggunakan bahan bakar dari tempurung kelapa, namun hasil pembakaran atau asap yang mengepul keluar dari rumah produksi ini cukup hitam pekat dan sedikit banyak juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan, dalam hal ini masyarakat setempat. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini juga turut memberikan imbauan terhadap pemilik rumah produksi ikan asap ini untuk turut memperbaiki pembuangan limbah udara yang mereka hasilkan agar tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Noval, terkait dengan produksi ini memang kita menghargai upaya dari masyarakat untuk bisa berupaya untuk melestarikan tradisi pengolahan ikan dengan pengasapan. Ini merupakan sebuah kearifan lokal dalam rangka mengolah ikan untuk diawetkan dengan cara pengasapan. Nah, proses pengasapan ini memang prosesnya seperti ini. Dampak yang dihasilkan dari pengasapan ini tentunya selain polusi udara terkait dengan asap, kemudian terkait dengan aroma. Kalau aroma memang kita bisa memaklumi karena ini makanan biasanya aromanya khas gitu. Jadi tidak ada penolakan. Biasanya kalau ada penolakan itu berasal dari warga baru karena belum terbiasa. Seperti tadi sampaikan oleh Noval terkait dengan pengolahan pengasapan ikan ini sudah turun-temurun. Jadi sudah lama sekali, sudah turun-temurun, sehingga ini bisa dimaklumi. Seperti tadi disampaikan oleh Noval, kalau usaha seperti ini dilakukan oleh banyak masyarakat di Ketapang sini. Nah, terkait dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh DLH, seperti tadi disampaikan oleh Noval, baru minggu kemarin kita mengadakan pembinaan, artinya bahwa yang pertama adalah untuk menjaga, yang pertama adalah agar lebih diupayakan untuk bisa membangun instalasi pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah pada saat kita akan meninggikan cerobong asap, karena biayanya cukup tinggi, sehingga masyarakat ini masih nabung dalam rangka untuk meninggikan cerobong ini. Harapannya nanti sekitar ada 15 meter cerobong ini bisa dibangun sehingga udara ataupun asap itu tidak turun ke bawah dan kemudian menyebar ke penduduk ataupun ke rumah-rumah penduduk. Harapannya seperti itu. Terkait dengan masalah higienitas ataupun kebersihan dan juga kesehatan terkait dengan hasil ikan panggang ini, tentunya nanti kita akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kelautan, kemudian dengan Dinas Kesehatan tentunya, kemudian juga Dinas Perdagangan. Ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal, terutama dalam menambah jumlah pengurangan lapangan pekerjaan, guna untuk masyarakat lebih punya daya beli, punya semacam kemampuan untuk berusaha, sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kesejahteraan keluarga. Tentunya juga ini merupakan ciri khas dari Kabupaten Kendal. Olahan ini, ikan panggang ini merupakan khas dari Kabupaten Kendal, meskipun di banyak kabupaten kota lain ada usaha seperti ini,
tapi Kabupaten Kendal itu ada banyak yang mengusahakan banyak diusahakan juga oleh masyarakat Kabupaten Kendal, tidak hanya terbatas di Ketapang saja, juga di Rowosari, Weleri, kemudian di Kendal pesisir itu juga ada. Oleh karena itu berterima kasih pada warga masyarakat sudah untuk menjaga kelestarian dari kearifan lokal, budaya lokal untuk mengolah ikan panggang atau asap ini, sehingga bisa memberikan khasanah kuliner bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah dan untuk bisa menikmati terkait dengan wisata kuliner yang ada di Kabupaten Kendal. Terima kasih. Dengan meminimalisir buangan limbah udara ini, tentunya memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti meningkatkan kualitas udara. Dengan mengurangi emisi polutan, kualitas udara menjadi lebih baik, mengurangi tingkat polusi dan memberikan lingkungan yang lebih bersih bagi masyarakat. Karena sejatinya, polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernafasan, kardiovaskuler, dan kanker. Dengan mengurangi emisi limbah udara ini tentunya dapat membantu mengurangi resiko penyakit-penyakit yang timbul. Adanya emisi polutan dapat merusak flora dan fauna serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Meminimalisir limbah udara ini tentunya dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Nah, pemirsa catatan Sanjurnalis, setelah tadi kita meninjau dari ketiga industri yang ada di Kabupaten Kendal ya Pak ya. Tadi kita ke produksi vinir, kemudian kita ke pabrik tahu, dan yang terakhir ke ikan asap ya Pak ya. Dari hasil kunjungan ketiga lokasi tadi, hasilnya seperti apa sih Pak kalau jenengan lihat? Ya, gini, itu merupakan hasil kerja nyata dari kita semua dalam rangka untuk menjaga kearifan lokal, agar masyarakat itu bisa berusaha dalam rangka untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga juga masyarakat. Itu salah satunya yang harus kita petik dari beberapa di lapangan. Nah, tinggal kita pemerintah daerah Kabupaten Kendal, karena hal itu juga akan berpengaruh pada kehidupan alam sekitar. Dari beberapa kegiatan tadi, ketiga kegiatan itu akan ada limbah ataupun sampah yang harus mereka keluarkan, sehingga itu yang harus kita sikapi dengan bijaksana, sehingga pada satu ketika masyarakat tidak dirugikan pada saat ada pencemaran itu dihasilkan. Nah, itu tentunya dari pemerintah Kabupaten Kendal berusaha untuk membangun sinergitas dari pelaku usaha dan juga dari dinas-dinas terkait, khususnya lingkungan hidup. Makanya pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu kita mengadakan pembinaan, kemudian pendampingan, dan juga terkait dengan pengurusan perizinan. Sekali lagi, bahwa perizinan di lingkungan hidup sekali lagi itu gratis, itu gratis. Sehingga masyarakat silakan berbondong-bondong apabila melakukan usaha, tolong kita komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar bisa membantu apa yang menjadi kesulitan dari warga masyarakat pada saat akan melaksanakan kegiatan usaha ataupun yang sudah melakukan melakukan usaha itu. Sekali lagi kami akan membantu seluruh masyarakat Kabupaten Kendal dalam rangka memenuhi hal itu. Nah, setelah kita lihat dari 3 lokasi tadi, kita melihat bahwa mereka sudah tertib. Mereka sudah tertib, tinggal kita peningkatan untuk pembinaan keberlangsungan dari mereka. Yang terakhir terkait dengan yang pengolahan ikan asap, itu memang kita masih ada kelemahan terkait dengan pembuangan emisi ataupun gas buangan dari CO2 itu, sehingga itu perlu pembinaan lebih lanjut. Sekali lagi kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di Kabupaten Kendal,
baik itu yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pabrik besar, pabrik menengah ataupun pengusaha menengah kecil. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Sehingga saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apabila akan melakukan usaha, sekali lagi tetap izin lingkungan tetap untuk dipenuhi, karena tadi saya matur, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa komunikasi, koordinasi terkait dengan penerbitan izin lingkungan hidup. Sekali lagi, monggo silakan datang berduyun-duyun ke DLH. Terus kemudian terkait dengan pembinaan, sekali lagi, pembinaan kita ada dua macam. Pembinaan yang pertama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berizin dan perusahaan-perusahaan yang belum berizin. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah berizin, kita akan bekerjasama dengan DPM PTSP, karena yang mengetahui usaha-usaha mana yang sudah berizin ataupun yang sudah berizin, yang sudah melaksanakan aktivitas, itu mereka berkewajiban untuk mendaftar secara aktif di di One Stop Service di MPTSP pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Dari situ bisa kelihatan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di register DPMPTSP ataupun LH. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang belum berizin, memang kita sekalian akan melakukan usaha sosialisasi ke masyarakat, karena kita aktif untuk melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, sosialisasi baik itu yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, ke DLH itu sendiri, juga kepada masyarakat ataupun komunitas lingkungan. Karena di Kabupaten Kendal itu banyak sekali komunitas lingkungan yang membantu pemerintah daerah Kendal dalam rangka untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, seperti itu. Nah, kemudian kendala kita pada saat akan melaksanakan kegiatan pembinaan lingkungan, terutama pada calon pabrik ataupun pengusaha, itu memang kita agak kesulitan. Oleh karena itu saya mohon bantuannya kepada seluruh elemen masyarakat, apabila di tempat ataupun di lokasi lingkungan setempat, kampung, desa dan seterusnya, apabila menemukan usaha-usaha ataupun kegiatan-kegiatan pabrik yang bisa menghasilkan limbah, apakah itu uap, udara, kemudian juga bau-baunan, dan kemudian juga limbah yang lain cair ataupun padat, tolong diinformasikan kepada kami, sehingga pembinaan akan kita lakukan dengan bersama-sama masyarakat, sehingga tidak ada yang dirugikan pada saat pabrik ataupun perusahaan itu beroperasi, seperti itu. Berarti artinya membuka masukan dari masyarakat. Betul. Juga ya Pak ya, untuk laporan-laporannya. Sejauh ini banyak Pak laporan dari masyarakat? Banyak juga. Ini barusan di minggu ini kita mendapatkan laporan, dan alhamdulillah sudah kita tindak lanjuti, terutama di Kecamatan Kota Kendal juga, terkait dengan limbah pencucian ataupun warung ikan segar itu. Karena kita maklumi bersama, kalau itu ada warung ikan segar, memang ikan segar laut ataupun air tawar, itu memang sangat-sangat riskan, karena lingkungan itu akan terganggu dengan bau seperti itu, karena limbah air yang dihasilkan dan juga bau-baunan itu juga sangat mengganggu seperti itu. Nah, itu sangat masyarakat secara komunikatif kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DLH, kita bekerja sama dengan Kecamatan Kota Kendal dan Lurah Bandengan. Alhamdulillah masyarakat itu bisa kita sadarkan, dan mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan terkait dengan pembuangan air limbah, kemudian juga akan menghilangkan bau-baunan ikan yang hasil dari cucian ya. Itu nanti mereka akan berkoordinasi dengan kami, dan ini masih kami tunggu. Sekali lagi, itu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kendal dalam rangka untuk mengurangi aduan ataupun dalam rangka untuk mengurangi konflik sosial ataupun
masyarakat yang ada di bawah. Itu. Oke, kita kembali ke polusi udara di Kabupaten Kendal, khususnya di industri-industri ini ya Pak ya. Iya. Apakah sejauh ini sudah semua industri ini sudah punya izin? Apakah masih ada industri yang belum punya izin Pak? Persentasenya berapa persen? Gini, terkait dengan kualitas udara yang ada di Kabupaten Kendal, kita bagus. Artinya kita sudah melebihi dari ambang batas dan nilai itu di indeks kualitas lingkungan hidup antara beberapa item ataupun beberapa golongan itu dari kualitas air, kualitas lingkungan, kemudian ketetupan lahan, itu yang untuk indeks kualitas udara itu bagus gitu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kendal itu sudah ada pengukur kualitas udara. Itu kita tempatkan di Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di workshop DPUPR di sebelah sebelah selatannya rumah dinas bupati. Itu alatnya ada di sana. Memang ada keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Kendal, dari Pak Bupati, Pak Wakil, itu alat-alat itu untuk ditempatkan di titik-titik tertentu, di titik-titik tertentu. Contohnya sehingga masyarakat, contohnya adalah di jalan masuk keluar arteri yang di Desa Kumpulrejo Karangtengah itu Pak Bupati ngersake di situ. Juga di di RTH, beberapa RTH, Pak Bupati itu sama Pak Wakil itu sudah dahului seyogyanya di beberapa RTH itu harus dipasang, karena itu informasi penting pada masyarakat untuk menunjukkan kualitas lingkungan yang ada di sekitar kita, terkait dengan masalah udaranya, itu suhunya berapa, kemudian terkait dengan besaran emisi yang dibuang dan seterusnya, seperti itu. Oke, berarti jika diuji lab kan ini masih di bawah ambang batas ya Pak? Masih kita toleran itu. Sendiri. Oke. Dan sejauh ini Pak, masyarakat sendiri peran masyarakat sendiri dalam ikut serta menjaga udara dan juga lingkungan ini tetap lestari ini seperti apa sih Pak? Nah gini, yang pertama tolong terkait dengan perubahan iklim yang sangat-sangat hebat ini, yang sangat ekstrim ini, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, tanam tanaman apa adanya, artinya tidak harus mahal. Kita sarankan yang memiliki metamorfosis bisa menghasilkan O2, itu tanam tanaman apapun yang berhijau daun, terus kemudian manfaatkan sejengkal ataupun seluas tanah berapapun. Kalau itu tidak punya halaman luas, itu kita bisa buat dengan tabula pot ataupun tanaman di dalam pot. Dan pot itu tidak harus mahal. Yang penting adalah bisa untuk bertanam. Jenis tanamannya silahkan, apakah tanaman itu apotek hidup, ataupun warung hidup, ataupun tanaman-tanaman yang lain. Harapannya adalah tanaman itu bisa menghasilkan O2 sehingga bisa menambah suasana nyaman di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membakar sampah, sekali lagi tidak membakar sampah. Tolong sampah-sampah yang organik bisa dimanfaatkan sebagai sampah organik. Nah, teman-teman sekalian, masyarakat bisa memanfaatkan tanaman-tanaman itu seperti itu dengan membuat sumur resapan ataupun biopori. Sekali lagi, kalau membuat sumur resapan tidak mungkin, itu ya kita buat biopori, dalam artian setelah lubang tanah dilubangi dengan ukuran tertentu, terus kemudian tetap di lubang, tidak usah diisi tanah kembali, tapi diisi dengan sampah-sampah organik ya, Pak. Nanti pada saat tertentu bisa dipanen untuk untuk pupuk organik seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tolong hemat air, sekali lagi hemat air, karena ada gejala di masyarakat untuk berbondong-bondong
untuk membuat sumur bor atau sumur bawah tanah. Itu sangat-sangat memprihatinkan sekali lagi. Karena apabila kita itu gemar untuk membangun sumur dalam itu, sumur bor, nanti air laut itu akan masuk ke daratan karena tadi air sudah kita kuras, terus kemudian lubang yang ada di tanah itu bisa dimasuki oleh air laut seperti itu. Itu yang kadang-kadang menjadikan kita agak prihatin seperti itu. Jangan terus membuat sumur bor seenaknya, terus kemudian memanfaatkan sumur tanah itu sebanyak-banyaknya. Mohon maaf, sampai-sampai saya kadang-kadang itu agak prihatin nyuci mobil itu dengan sumur dengan air bersih dari sumur itu. Kalau sumur permukaan silahkan, tapi kalau sumur bor atau sumur bawah tanah itu memang kita sangat prihatin karena masih banyak masyarakat kita itu yang membutuhkan air bersih seperti itu. Dan dampaknya juga berkelanjutan ya Pak ya. Betul, kalau menggunakan sumur bor itu seperti itu. Nah ini Pak, yang masyarakat biasanya itu masih ngeyel itu kan membakar sampah itu tadi loh Pak. Betul. Nah, solusinya selain sampah organik kan dikubur. Lah yang anorganik ini dikemanakan sih Pak? Nah gini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sampah-sampah organik itu bank sampah itu bisa menampung seluruh sampah anorganik. Ya. Itu nanti apabila kok teman-teman atau masyarakat itu membutuhkan terkait dengan kesulitan pemasaran, itu bisa menghubungi kami. Sekali lagi bisa menghubungi kantor DLH atau Bank Sampah Induk. Sekali lagi Bank Sampah Induk. Alhamdulillah di tahun ini terkait dengan penilaian Bank Sampah Induk itu kita masuk di 10 besar. Ini akan masuk final tingkat nasional. Kelebihan dari Bank Sampah Induk di Kendal itu terkait dengan penyadaran masyarakat. Meskipun mohon maaf kaitannya dengan hasil memang belum maksimal, tapi kita berupaya untuk bisa gandeng seluruh elemen masyarakat agar bisa menumbuh kembangkan minat warga masyarakat untuk gemar menabung sampah di Bank Sampah Induk seperti itu. Berarti PR-nya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah-milah sampah. Betul, itu tadi ya Pak ya. Betul. Yang organik dibuat pupuk, yang anorganik dikasih ke bank sampah dan sebagainya. Dan berarti cara untuk menjaga lingkungan ini tetap lestari dan terhindar dari polusi udara adalah butuh peran dari banyak orang ya Pak ya. Nggak hanya yang di industri saja, tapi juga di masyarakat yang lain juga seperti itu. Ditambah lagi ini Pak, emisi nih Pak yang biasa juga dikeluarkan ini kan juga menimbulkan polusi udara. Nah ini seperti apa kalau Bapak melihat sendiri? Nah gini, memang kita tidak bisa memungkiri terkait dengan emisi. Siapapun bisa menghasilkan atau memproduksi emisi. Manusia pun juga bisa. Karena emisi ini bebannya sangat berat sehingga pada suatu saat bisa mengancam keberadaan ozon yang bisa mendatangkan sinar matahari langsung ke bumi. Itu yang sangat kita khawatirkan. Maka dari itu banyak upaya yang bisa kita lakukan. Salah satunya penghijauan, kemudian tidak buang sampah sembarangan, terus kemudian membangun biopori ataupun sumur resapan, terus kemudian sekali lagi jangan sering berkendaraan bermotor. Kalau Bapak Ibu sekalian atau masyarakat kok hanya ke masjid berapa meter, kemudian kemana warung berapa meter, mohon tidak usah menggunakan kendaraan bermotor. Lebih sehatnya jalan kaki ya Pak? Jalan kaki. Kalau enggak pakai sepeda. Itu ya Pak ya, lebih sehat. Lebih sehat, betul. Dan mengurangi emisi kendaraan yang ada di Kabupaten Kendal ini. Karena kan bayangan masyarakat itu, bayangan saya juga di Kendal kan banyak pabrik ya Pak ya, otomatis juga emisi yang dikeluarkan tuh sangat banyak, ditambah kendaraan dan sebagainya, dan ini ternyata masyarakat itu punya peran ya Pak ya. Betul. Banyak sekali gitu. Dan harapan nih Pak yang terakhir ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kendal untuk sadar akan untuk menjaga lingkungan ini seperti apa Pak? Jadi Mbak Galuh, terkait dengan kesadaran itu, kesadaran lingkungan itu sebetulnya dari pabrik-pabrik besar, pengusaha besar, memang kita mewajibkan apabila mereka mengajukan izin lingkungan terkait dengan pendirian pabrik itu, pasti kita mewajibkan mereka melaksanakan go green ataupun membangun lingkungan yang hijau.
pasti kita mensyaratkan ada salah satu ataupun titik tertentu pada luasan tertentu 30% mereka harus menyediakan tanah untuk terbuka. Artinya untuk resapan air hujan, kemudian untuk tanam-tanaman itu. Dan kemudian juga mewajibkan setiap pengembang perumahan, kita mewajibkan setiap penghuni rumah di kawasan itu, kita mewajibkan juga harus ada RTH privat yang luasannya itu 20% dari luasan wilayah rumah itu. Sehingga apabila Mbak Galuh itu punya lahan 80 meter perumahan itu, ya 20% dari 80 meter itu harus terbuka ya, gitu nggih, harus ada RTH privat yang Mbak Galuh harus bangun sendiri, pelihara sendiri. Dan kemudian juga pada saat kita memberikan izin lingkungan untuk kawasan perumahan, dan perumahan itu untuk membangun mengolah air limbah kotoran manusia itu tidak langsung bersentuhan kepada tanah, tetapi menggunakan ruangan yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Harapannya adalah septic tank itu bisa untuk apabila penuh dikuras gitu nggih, dikuras ataupun diambil terus kemudian itu difungsikan kembali. Kondisi seperti itu memang sangat sehat bagi manusia dan juga pada lingkungan. Karena sekali lagi apabila limbah tadi itu, limbah manusia itu terus langsung meresap ke tanah itu, ya mohon maaf bisa untuk merusak ekosistem yang ada di dalam tanah itu. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, dan sekali lagi jangan bakar sampah ya Pak ya, karena itu efeknya sangat besar sekali bagi lingkungan. Terima kasih Pak Aris sudah sharing-sharing dengan Lingkar TV. Semoga nantinya Kendalnya tetap lestari ya Pak ya, dengan kesadaran masyarakatnya yang terus meningkat. Amin. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dan dialog saya dengan Pak Aris selaku Kepala DLH Kabupaten Kendal untuk Anda. Beberapa polutan seperti karbon dioksida dan metana berkontribusi pada efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Mengurangi emisi ini tentunya dapat membantu memitigasi dampak perubahan iklim. Selain itu, bagi industri yang berkomitmen untuk mengurangi emisi polutan, seringkali dipandang lebih positif oleh masyarakat dan konsumen, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Dengan meminimalisir buangan limbah udara, kita tidak hanya menjaga lingkungan tetap sehat, tetapi juga melindungi kesehatan manusia dan memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi. Pemirsa, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi kita tetap lestari, utamanya berawal dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan catatan Sang Jurnalis episode kali ini, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Saya Galus Kaknanti dan kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.